Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya, Perbayani Lestari dalam mata kuliah Sosiolinguistik. Pada kesempatan yang luar biasa ini, mari kita bersama-sama belajar dan mengkaji tentang kedwibahasaan dan diglosia. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, tentu kaitannya dengan konsep ataupun batasan pengertian daripada kedwibahasaan dan diglosia itu sendiri. Banyak ahli ataupun para pakar yang mendefinisikan utamanya terkait dengan diglosia. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang membahas bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Nah, dari sejumlah bahasan, ada peristiwa bahasa yang biasa disebut bilingualisme dan diglosia. Nah, kira-kira apa perbedaan kedua istilah tersebut? Mari kita kupas satu persatu. Pertama, terkait dengan bilingualisme. Bilingualisme di dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kedwibahasaan. Nah, secara harfiah, bilingualisme berarti penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Secara umum, bilingualisme berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Untuk dapat menggunakan dua bahasa, seorang penutur tentu harus menguasai dua bahasa. Dengan kata lain, bahasa pertama yang digunakan oleh penutur biasanya adalah bahasa ibunya. Bahasa ibu yang dimiliki oleh penutur satu dengan penutur lain tentu saja berbeda. Ada yang bahasa pertamanya atau bahasa ibunya bahasa Jawa, ada juga yang bahasa Indonesia ataupun yang lainnya. Sementara bahasa kedua yang dikuasai oleh penutur dapat berupa bahasa-bahasa lain selain daripada bahasa ibunya. Berikutnya terkait dengan diglosia. Diglosia merupakan istilah yang berasal dari bahasa Prancis, yakni diglosi. Istilah ini sebelumnya digunakan oleh seorang filsuf asal Prancis yang bernama Marcuse, di mana istilah tersebut mulai banyak dikenal secara lebih luas setelah ahli tersebut yang Ferguson menggunakannya dalam simposium tentang urbanisasi dan bahasa-bahasa standar pada waktu itu. Kemudian Ferguson menggunakan istilah diglosia untuk menyatakan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari suatu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peran tertentu. Diglosia juga dapat dimaknai sebagai situasi kebahasaan yang relatif stabil dan terdapat sejumlah dialek utama dari suatu bahasa, terdapat juga dialek ataupun ragam lainnya. Ferguson juga mencontohkan fenomena diglosia ketika membicarakan 4 masyarakat tutur yang menggunakan bahasa masing-masing. Keempat masyarakat tutur antara lain masyarakat tutur bahasa Arab, masyarakat tutur bahasa Yunani modern, masyarakat tutur bahasa Jerman Swiss, dan masyarakat tutur bahasa Creole Haiti. Kita juga bisa melihat bagaimana fenomena kebahasaan di dalam masyarakat tutur Indonesia, utamanya di masyarakat tutur Jawa. Bisa saja di dalam masyarakat tutur Jawa itu terdapat beberapa penggunaan. Dulurs, aku saiki nang kota gudeg. Loh, aku sih isin karo ngundang. Loh, diundang, Pak? Iya, guru bahasa Inggris. Berarti diundang kawinan ya iso? Iso. Sunatan. Iso. Nek tahlilan ya. Kok wedok maneh? Lanangi Jumatan paling. Ya Rebo. Ya rebuan. Ono, sini. Aku sih. English class? Yeah. Excellent. That's what I'm here for. How are you guys? Oh, where are the guys? All girls? Yes. Are all the guys in the next class? No. Where are they? Only for girls. Only for girls? Well, why am I teaching? I'm not a girl. Okay. So, are you excited to learn English today? Yeah. Super excited? Yeah. All right. Are you nuts?
So, my name is Mr. Wayne. Where are your names? Are they somewhere here? Oh, look, that's not English. Oh, there's Arabic. You guys speak Arabic too? Yeah. Man jadda wajadda. What does that mean? What? Where there is a will, there is a way. Okay, that's a nice proverb. I'm going to be teaching you some proverbs again later. Let me tell you a bit about myself first before we get into our English lesson. You can call me Mr. Wayne. I live in a place called Gotham, and I actually my family lives in a bunker. I live there, and I teach English during the day, and at night I usually fight crime. Okay, who's 13? Raise your hand if you're 13. Who's 14? Who's 15 like me? What's your favorite food? Noodles. Noodles. What kind of noodles? Ramen. Instant noodles. Indomie noodles. What is it? Indomie, Seleraku. That one. That's your favorite food. I'm gonna teach you a lot of slang. Waduh, kacau balo nek ngene iki carane. Wes. Positif gabut nek ngene iki. Wifi mati, jaringan kok ya pirang-pirang dino error. Kowe kuwi sing error, malah ngoneke aku. Kowe kuwi no, jak jagongan ket mau marah nyaut, dolanan HP terus. Menang sih to yo, iki lho lagi penting. Wah, Ngono. Ae luwih penting HP daripada aku kancamu. orang ngono yo. Iki lho, aku lagi sibuk ngurusi bisnis. Bisnis. Heeh. Nek ning bisnis ya kancane dijak, ora digarap dhewe. Aku kan nganggur, butuh gawean yo kan. Sik yo, aku taruhno sik. Penting iki. Kita iki. Hei, rene ya. Aku melu Piye kae? Yus. Malah minggat. Umpama mbiyen zaman sekolah aku ra melu bolos cah-cah ngono, mesti saiki aku wis dadi bupati kok. Demikian para mahasiswa yang hebat luar biasa. Hari ini kita telah mempelajari kaitannya dengan kedewasaan dan diklusia. Setidaknya kita sudah memahami kaitannya dengan pertama batasan ataupun konsep, kemudian yang kedua perbedaan antara kedewasaan dan diklusia, dan yang terakhir adalah contoh dari masing-masing baik penggunaan kedewasaan maupun diklusia itu sendiri. Barangkali cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.